Untuk jangan kita, ya Islam itu kan fleksibel. Ada wilayah yang memang dipahami secara tekstual, ada wilayah kontekstual, atau bahkan ada yang mesti dipahami secara substansial. Di situ kita harus bijak melihat, mendudukkan sunnah itu, jangan sampai kita kaku dengan sunnah. Contoh Bapak nanti, zakat fitrah dengan uang atau diuangkan. Rasul dulu nggak pernah zakat fitrah. Memang ada beras di zaman Rasul. Hayya 'ala shalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang majelis, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini, dan mudah-mudahan seterusnya kita bisa menjaga dan mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah hidayah. Kenapa demikian Bapak saudara sekalian? Kalau orang dalam bimbingan hidayah, maka dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan dia yakini juga jalan yang dia pilih ini akan dapat mengantarkan dia pada tujuan hidupnya, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang hidup dalam bimbingan hidayah. Akan berbeda dengan orang yang hidup tanpa bimbingan hidayah, lepas dari bimbingan hidayah. Bukan hanya gelap mata, tapi juga gelap hati. Sampai pada titik tidak bisa membedakan benar dengan salah, tidak bisa membedakan baik dengan buruk, bahkan dia tidak bisa membedakan halal dengan haram. Maka moto hidupnya halal haram, tahu juga ini. Apa sering-sering make? Ya, halal haram. Begitulah orang-orang yang hidup lepas dari bimbingan hidayah. Karena maaf Bapak saudara sekalian, pada faktanya orang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, faktor yang paling dominan pengaruhnya hidayah. Saya tidak mengecilkan ilmu. Banyak kita lihat hari ini orang sudah Allah beri ilmu begitu tinggi, begitu luas, begitu dalam, ternyata tidak mampu membimbing dia menuju kebenaran. Karena pada akhirnya yang menggerakkan hati kita untuk berbuat itu bukan sekedar ilmu, tapi yang lebih besar pengaruhnya adalah hidayah. Itu Bapak saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa jaga hidayah ini sampai kita menghadap Allah nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian, sering kita mendengar istilah sunnah. Yang populer di kita, sunnah itu dikerjakan apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan apa? Rapopo. Ya, Pak. Sering seperti itu, ya tidak salah. Satu pengertian itu. Tapi kalau kita berhenti di situ memahami sunnah, maka wajar kalau orang tidak terbebani meninggalkan sunnah. Wajar orang merasa tidak penting mengamalkan sunnah. Kalau sunnah sekedar dipahami, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa enggak badiah? Kan cuma sunnah. Ya Pak, kenapa enggak tahajud? Kan cuma sunnah. Seperti itu. Kenapa? Begitu dangkalnya sunnah itu kalau hanya dipahami sebatas dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tentu tidak, mudah-mudahan tidak sederhana itulah soal sunnah.
Bapak saudara sekalian, sunnah kalau menurut bahasa itu kan artinya bisa kebiasaan atau yang biasa dilakukan. Ya, ya. Begitu juga bisa bermakna jalan atau metode dan seterusnya menurut bahasa. Maka ada sunnah sai'ah, ada sunnah hasanah. Kalau sunnah menurut bahasa itu ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang buruk. Kan begitu. Kalau sunnah menurut bahasa, hati-hati Bapak, tapi jangan berhenti di situ. Ya, sebab terkadang orang hanya mengambil makna bahasa, sama dengan Rasul. Kalau menurut bahasa kan utusan. Ya, wa arsala alaihim tayron ababil, Allah mengutus apa itu? Burung, berarti burung juga Rasul gitu. Kenapa? Kita baru berhenti memahami menurut bahasa. Itu sama dengan sunnah juga. Kalau sunnah menurut bahasa ya kebiasaan atau yang biasa dilakukan, atau juga disebut jalan, ada juga menyebutnya metode. Nah, kalau dia hanya dipahami menurut bahasa seperti itu, ya ada sunnah sai'ah, ada sunnah hasanah. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang buruk menurut bahasa. Tidak makan sunnah. Nah, yang berikutnya Bapak saudara sekalian, kalau menurut istilah, sunnah itu apapun yang bersumber dari Nabi, ya, apapun yang bersumber dari Nabi, baik itu qauliyahnya, ucapannya, fi'liyahnya, perbuatannya, dan takririyahnya, ketetapannya, itu sunnah. Oh ya. Kalau menurut istilah itu yang dinamakan sunnah. Apapun yang bersumber dari Nabi, apa saja itu. Ya. Apapun yang bersumber dari Nabi menyangkut ucapannya, apapun yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua, fi'liyahnya, apapun yang diperbuat oleh Rasulullah. Ya. Yang ketiga, takririyahnya, apapun yang didiamkan, ditetapkan oleh Rasulullah. Itu sunnah. Apa contohnya Pak? Kalau qauliyah, jelas. Sallu kama ra'aitumuni salli. Itu qauliyah. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Innamal a'malu, banyak contoh-contoh. Itu sunnah dalam konteks qauliyah Rasulullah. Ya. Fi'liyahnya, ketika Utsman bin Affan menceritakan tentang sifat wudu Rasul. Rasul dulu begini, nah artinya Utsman menceritakan perbuatan Rasulullah. Itu. Takririyahnya, apa contohnya? Ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, ketika terompahnya sudah di surga, dan Bilal bercerita dan diamkan Rasulullah. Boleh nggak kita? Boleh. Itulah sunnah, ada yang bersumber dari qauliyah Rasulullah, ucapannya, ada juga yang bersumber dari fi'liyahnya, perbuatannya, ada juga yang bersumber dari takririyahnya, ketetapannya. Itu yang namanya sunnah menurut istilah. Kalau itu pengertian sunnah, kita kaitkan dengan ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, ada kalimat fattabi'uni. Kalau betul kalian mencintai Allah, maka cara mencintai Allah, fattabi, ikuti aku. Oh ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, maka mengikuti sunnah itu hukumnya. Ayo. Ya, Pak ya. Kalau pengertian sunnah itu, apapun yang bersumber dari Nabi, saya ulang lagi. Ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, kaitkan dengan ayat tadi, fattabi'uni, ikuti aku. Aku itu siapa situ? Rasulullah. Ada perintah mengikuti Rasulullah. Apa yang diikuti dari Rasul itu? Ya qauliyahnya, ya fi'liyahnya, ya takririyahnya. Kalau itu pengertian sunnah, maka mengikuti sunnah itu hukumnya wajib. Itu Pak. Boleh nggak menyelisih sunnah? Tidak boleh. Kalau kita pahami sunnah secara istilah, kemudian dikaitkan dengan ayat ini, maka mengikuti sunnah Rasul itu hukumnya wajib.
Itu. Apalagi ancaman ayat. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manhakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang disampaikan Rasul itu ikuti, dan apa-apa yang dia larang tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Orang yang mengabaikan contoh dari Rasulullah itu diancam azab, itu lebih tegas lagi. Artinya Bapak saudara sekalian, satu kemestian mengikuti sunnah. Sunnah menurut istilah. Satu. Nah, yang kedua Bapak saudara sekalian, dari mana muncul kemudian sunnah yang diartikan tadi? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut fikih. Begini Bapak saudara sekalian. Kalau kita cermati di Al-Quran, ada beberapa di Al-Quran itu narasinya perintah. Narasinya perintah. Teksnya perintah. Ya. Kalau kita usul fiqh, al-aslu fil amr lil wujub. Asal segala perintah itu wajib. Itu kaidah usul. Ya, Pak? Al aslu fil amr lil wujub. Asal segala perintah itu wajib. Itu seperti itu. Tapi ada perintah dalam Al-Qur'an yang kalaupun ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ada perintah dalam Al-Qur'an yang kalau ditinggalkan berdosa. Kan ada seperti itu. Contoh Bapak. Aqimis shalah. Perintah bukan itu? Perintah. Dosa enggak kalau ditinggalkan? Dosa. Ya Pak. Kutiba alaikumusiyam. Perintah enggak itu? Perintah. Berdosa enggak ditinggalkan? Berdosa. Dan seterusnya. Ada perintah dalam Al-Quran itu, kalau kita tinggalkan, ada konsekuensi hukum. Dinyatakan berdosa, bahkan diancam dengan hukuman. Ada yang seperti itu. Ya Pak ya. Saya tadi, aqimis shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Itu perintah. Perintah-perintah seperti ini, kalau kita tinggalkan, ada konsekuensi hukumnya. Dinyatakan berdosa, bahkan diancam hukuman. Ya Pak ya. Nah, perintah yang seperti inilah ulama meletakkannya, memberikan hukum yang seperti inilah yang disebut dengan wajib. Kenapa? Kalau kita tinggalkan ada konsekuensi hukumnya. Ya, ada hukumannya. Tapi ternyata ada juga perintah dalam Al-Quran yang kalaupun kita tinggalkan tidak punya konsekuensi hukum. Apa contohnya Pak? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Fatahajjad, perintah itu. Kalau mengambil dalil tahajud, ayat ini saja yang dipakai untuk mengambil dalil tahajud, mengisbatkan, ya, menetapkan hukum tahajud dari ayat ini, maka tahajud itu hukumnya wajib. Ya Pak ya. Kenapa? Perintah fatahajat, perintah itu. Pergunakan sebagian malam itu fatahajat, maka bertahajudlah, perintah. Ya. Kalau kita menggunakan ayat ini saja yang kita pakai untuk menetapkan hukum tahajud, maka tahajud itu hukumnya wajib. Itu Pak. Kalau haji wajib enggak? Wajib, cuma bersyarat. Kalau kita memenuhi syarat enggak haji, dosa enggak? Dosa. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ya Pak ya. Kalau orang sudah diberi Allah istita'ah dalam haji, enggak daftar, enggak berniat haji, dosa dia. Jadi jangan dikira Pak itu. Jangan contohkan haji. Apalagi misalnya Pak, fasolli li rabbika wanhar. Coba. Fasolli, maka solatlah. Wanhar, dan berkorbanlah. Dua perintah dalam ayat yang sama, maka kedudukan hukumnya sama. Kalau kita mengambil dalil kurban, ayat ini saja yang kita pakai menggunakan dalil kurban, maka hukum kurban itu wajib. Sejajar dengan sholat.
Fasolli. Salat wajib enggak? Salat wajib. Wanhar, berkorban wajib. Sama-sama dua perintah dalam ayat yang sama. Berarti kedudukan hukumnya juga sama. Maka kurban, kalau hanya mengambil ayat ini sebagai dalil menetapkan hukum kurban, maka kurban itu hukumnya wajib. Itu Pak. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ini juga perintah. Tetapi oleh Rasulullah berbagai macam diturunkan satu strip sunnah muakkad. Nah, yang seperti walaupun perintah seperti ini, kalaupun kita tinggalkan tidak punya konsekuensi hukum. Pak ya, tidak punya konsekuensi hukum dan kita tidak dinyatakan bersalah dan juga tidak akan dihukum walaupun tidak melaksanakan, inilah yang ulama sebut dengan ibadah yang hukumnya sunnah. Itu Pak. Jadi pembanding dengan wajib. Itu Pak. Ya, jadi itu terkait dengan sunnah yang sering kita dengar, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tidak salah, tapi dalam konteks itu. Ya, itu. Nah, yang berikutnya Bapak Saudara sekalian. Kalau kita melihat sunnah juga dalam konteks usul fiqh. Sunnah itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ya Pak ya. Salah Bapak sekalian. Sunnah itu dalam usul fiqh adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kita sepakati nggak apa sumber hukum itu Pak? Ada berapa sumber hukum? 4. Apa aja itu? Al-Quran, sunnah, qiyas, ijma. Qiyas itu sumber hukum apa metode hukum? Ijma juga metode. Istihsan metode. Sumber itu 2, Quran dan sunnah. Di bawah metode mengisbatkan hukum. Ya Pak ya. Jadi ya itu kan entah ya Allah ya mungkin biaya juga lah. Ijma qiyas gitu kan. Nambah lagi di bawahnya istihsan, mudah-mudahan seru-seru banyak lagi itu. Bisa 9 sumber hukum itu. Kalau disebutkan semua. Ya, ya. Yang jelas bahwa sunnah itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukannya bisa saja penjelas Al-Quran. Contoh Bapak. Perkara sholat. Di dalam Al-Quran itu yang ada adalah hukum sholat. Ya. Waktu sholat. Ya. Ya Pak ya. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat ada. Ganjaran bagi orang yang sholat juga ada. Tetapi tata cara sholat tidak ada di Quran. Di mana kita melihatnya? Sunnah. Ya, ya. Ini kedudukan sunnah penjelas Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa sholat tidak melihat sunnah. Tidak bisa. Sepaham apapun tentang Quran itu tidak akan bisa melaksanakan sholat kalau tidak melihat sunnah. Karena Al-Quran bicara tentang sholat hanya hukumnya. Aqimis sholat ya wajib. Waktu sholat dibicarakan di Quran. Ya. Aqimis sholat dan seterusnya. Ya kan itu. Waktu ada di Quran. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya ada dalam Al-Quran. Ganjaran bagi orang yang sholat juga ada. Tetapi tata cara sholat tidak ada di Quran. Baik gerakan maupun bacaannya. Tidak ada. Maka tidak mungkin orang bisa sholat kalau tidak melihat sunnah. Karena sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Itu ya. Apalagi misalnya rajam nggak ada di Quran. Sunnah juga bisa menjadi hukum yang berdiri sendiri. Di Quran tentang zina itu jilid 100 kali ada. Tetapi itu bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah hukumnya rajam. Rajam itu Pak ditanam di separuh badan di pusat keramaian. Dan setiap yang lewat wajib melempar dengan batu sampai mati. Itu rajam. Kalau itu diterapkan tiap hari kita lempar orang sini. Ya, pegel juga yang ngelemparin satu-satu. Ya Pak.
Tidak ada di Al-Quran tentang rajam. Rasulullah menjelaskan. Artinya sunnah itu menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukannya bisa penjelas Al-Quran itu, bisa juga menjadi hukum yang berdiri sendiri, yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu sunnah menurut usul fiqh. Nah yang keempat Bapak saudara sekalian, sunnah itu dalam kacamata akidah. Ya, sunnah dalam kacamata akidah, apa artinya sunnah itu? Adalah lawan dari, kok ragu-ragu gitu? Apa? Lawan dari, ya begitulah. Ya, hati-hati nih Pak. Maka jangan cepat kita menghakimi, karena Ibnu Taimiyah, ya bukan, Sufyan Ats-Tsauri membandingkan ahli sunnah dan ahli bid'ah sama dengan membandingkan Islam dan itu Pak kedudukan. Kenapa? Sunnah dalam kacamata akidah, sunnah itu lawan dari bid'ah. Tidak bisa dipertemukan dua hal ini. Sama, tidak bisa kita mempertemukan Islam dengan kafir. Tidak bisa kita mempertemukan tauhid dengan syirik. Tidak bisa. Begitu juga tidak bisa kita sambung-sambungkan sunnah dengan, karena memang berlawanan. Karena sunnah itu lawan dari bid'ah. Selesai Pak. Maka tidak ada antara sunnah dan bid'ah. Tidak ada. Atau sunnah dikit, bid'ah dikit. Tidak ada. Kenapa? Itu sudah hitam putih. Maka ketika bicara dari kacamata akidah, sunnah itu kita pahami lawan dari bid'ah. Sudah Pak. Kalau nggak sunnah ya bid'ah saja. Kalau nggak bid'ah ya sunnah, selesai. Tapi kalau itu kita ini kan terus yang nggak enak juga, temu semua itu. Ya kan? Tapi itulah. Nah, itu Pak ya. Nah, yang berikutnya Bapak saudara sekalian. Bagaimana kita memahami sunnah itu? Pertama Bapak, hati-hati juga di sini ya. Ada sunnah yang memang mesti dipahami secara tekstual. Ada. Ya Pak ya. Ada yang memang mesti dipahami secara tekstual. Kita nggak boleh keluar dari teks itu. Ya. Ya Pak ya. Apa misalnya? Tentang tata cara sholat dari takbir sampai salam. Tidak ada ruang bagi kita untuk merubah ketentuan itu. Tekstual. Ya Pak ya. Itu. Ini wilayah yang mesti kita pahami secara tekstual. Iya. Sepakat. Ya. Tidak boleh membaca bacaan surat di luar yang sudah ada teksnya dari Rasul. Tidak bisa Pak. Ya kan? Tidak bisa. Dari takbir sampai salam, gerakan dan bacaan salat itu tidak boleh kita keluar dari teks yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak bisa. Bacaan tidak bisa. Ya. Misal mentang-mentang orang Padang, Allah gadang bana. Tidak bisa. Orang Jawa, Allah gede banget. Sama enggak maknanya? Sama. Orang Lampung, Allah balak nihan gitu. Tidak bisa. Kenapa? Teksnya seperti itu. Begitu bacaan-bacaan yang lain. Juga seperti itu. Tidak bisa kita rubah. Dengan teks apapun, dengan narasi apapun. Dah baku seperti itu. Ya Pak. Begitu juga gerakannya. Tidak bisa juga. Kita mencari gerakan lain, mencari format. Kenapa? Inilah wilayah sunnah yang mesti dipahami secara tekstual. Itu Pak. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf itu tempatnya di Padang Arafah tanggal 9. Dengan alasan apapun, kondisi apapun, tidak bisa dirubah waktu dan tempat wukuf itu. Ya Pak ya. Hasil hitungan BMKG tanggal 9 Zulhijjah terjadi banjir bandang di Arafah, maka wukufnya ditunda 2 hari. Enggak bisa. Ya Pak. Atau tanggal 9 itu Arafah, naudzubillah, ada apa? Enggak bisa pindahkan ke Mina. Enggak bisa.
Inilah wilayah yang mesti dipahami secara tekstual. Sepakat kita. Bahwa Ramadan, puasa itu Ramadan, sepakat. Kenapa? Ini mesti dipahami secara tekstual. Ya, karena ada kan sekarang ini nggak bisa kalau nggak tekstual. Nggak boleh. Menyelisih sunnah. Waduh. Gitu. Kaku. Ya. Kendati pun karena kalau memang terjadi perbedaan, ya sudah, wilayahnya juga sepanjang dia sama-sama punya nas, sudah cukup, tidak usah saling mengklaim. Yang sering saya sampaikan, Pak, mau sujud tangan duluan apa kaki duluan? Hah? Yang mana ini? Lutut duluan apa telapak tangan duluan? Hah? Ya silakan, mau tangan silakan, mau kaki silakan. Yang penting jangan kepala duluan. Itu saja, enggak usah saling mengklaim mana yang dua-duanya sunnah. Ya kan? Enggak usah kita saling mengklaim. Ya kan? Ada lagi rapatnya shaf. Itu apa ukurannya? Kaki yang bersentuhan atau pundak yang bersentuhan? Pundak, bukan kaki. Ini kaki kejar-kejaran. Ngangkang. Kenapa? Teks hadisnya sampai anak kambing bisa lewat. Orang Arab tinggi. Lah kita. Anak kucing juga susah lewat. Coba agak-agak difikirlah gitu. Ngangkang. Akhirnya apa? Kakinya dempet, bahunya sejengkal. Kenapa? Mesti juga dipahamilah itu. Bukan kaki jadi ukuran, bahu nempel. Itu rapatnya shaf. Ini enggak kaki yang kejar-kejaran itu. Gimana memahaminya kalau memang tekstual itu? Kan banyak itu. Kaki nginjek enggak nyaman, seperti injek sekalian sama dia. Ngejar lagi itu. Karena dia nggak nyaman dempet itu kan. Kenapa? Ada wilayah yang memang mesti dipahami secara tekstual. Saya sepakat itu. Ya yang sudah baku, mahdoh. Kendati pun di situ masih ada ruang berbeda pendapat, di situ kita berlapang dada dengan perbedaan itu. Tidak usah saling mengklaim. Kayak nunjuk, ada yang lurus aja, silahkan. Ada yang bengkok, silahkan. Silahkan. Ada semua itu, silakan. Kenapa? Semuanya pakai nas. Ya, Pak ya? Ini wilayah yang mesti dipahami secara tekstual. Ada. Yang kedua, ada sunnah itu yang mesti dipahami secara kontekstual. Apa contohnya, Pak? Bilal dulu kalau azan kemana dia? Kemana? Bilal kalau azan nyari tempat yang ke atas bukit dia. Kenapa kira-kira? Agar suaranya, kalau mau tekstual, jangan di sini azan. Cari menara. Atau di atas ruko tuh. Kenapa nggak lakukan? Ya, bid'ah di sini, bid'ah nih. Azan di sini bid'ah nih. Pakai mic. Karena Bilal dulu nggak di sini azannya. Nggak di dekat imam, di atas bukit. Ya. Tapi apa substansi, kontekstual? Agar suaranya terdengar. Dengan ditinggi suaranya terdengar oleh banyak orang. Jangkauannya luas, didengar banyak orang. Dicari suara yang nyaring di tempat yang tinggi. Kenapa? Angin membawa suara itu lebih luas ketimbang di dalam ruangan. Lah sekarang suara itu dibawa oleh mix, oleh pengeras suara. Lah ngapain ke atas lagi? Ini dipahami secara kontekstual. Ya Pak ya? Pernah satu saat dalam peperangan, Rasulullah itu memerintahkan pasukannya untuk memerahkan rambut. Ya Pak ya? Memerahkan rambut. Apa kepentingannya? Yang pernah belajar sirah. Apa kepentingan memerahkan rambut waktu itu?
agar terlihat muda. Jadi pesiwar. Apa pesiwar itu Pak? Ya nakut-nakuti musuh. Ketika pasukan merah rambut, nah kata pasukan, wih muda-muda pasukan Muhammad. Gentar musuh, mundur. Itu pesiwar perang. Dulu memerahkan rambut kepentingannya untuk pesiwar perang. Lah sekarang memerahkan rambut kepentingannya apa? Coba. Malah jadi anak pangki kan? Tapi bahwa itu pernah dilakukan silahkan, tidak masalah juga. Tetapi kalau kita bicara kontekstualnya nggak ketemu lagi. Ya Pak ya, nggak ketemu lagi. Ada kelompok yang kalau rambutnya merah, nyunah, ya gitu, yain aja lah. Itu debat juga. Kenapa? Kalau dulu memerahkan rambut itu pesiwar perang, nakut-nakuti musuh, mau gentar musuh. Itu kepentingan dulu memerahkan. Lah sekarang apa kepentingannya memerahkan rambut? Nah, kan? Maaf. Berkuda, memanah, berenang. Kalau dulu keperluannya apa itu? Idat perang. Dulu idat perang. Berkuda, memanah, berenang. Untuk idat persiapan perang. Karena dulu perangnya pakai kuda, pakai panah. Lah sekarang. Kita lain kuda, orang pesawat tempur. Kita panah, orang bom jarak ribuan kilo. Kita nunggu pakai panah. Kapan nyampenya? Maka sekarang memanah itu olahraga sajalah. Nggak usah dikaitkan dengan, oh ini sunnah Rasul. Nah tunggu dulu. Coba. Jadi ada wilayah yang mesti dipahami secara kontekstual. Ada kelompok sekarang, kami ini olahraga sunnah Rasul. Silakan. Olahraga. Idat perang nggak nyambung lagi. Orang sudah pakai pesawat tempur. Iran ribuan kilo rudal menyembelih, kita nunggu pakai panahnya kita. Gimana menyampe itu? Kita latihan kuda, orang pakai tank wajak menghantam. Gimana kuda lawan tank wajak? Itu makanya mesti dipahami secara kontekstual. Begitu seterusnya Pak. Banyak hal-hal lain yang memang itu sunnah, ada yang mesti dipahami secara kontekstual. Konteksnya apa? Ya kan? Ada lagi yang ngotot khutbah mesti bahasa Arab. Karena Rasul dulu khutbah pakai bahasa. Nah, gimana pula ini? Nggak nyunah kalau nggak pakai bahasa Arab. Wow gitu. Kan jamaah itu nggak ngerti Pak, saya bilang gitu. Nanti Pak habis Jumatan jelasin. Nah mereka mau dagang, saya bilang. Habis Jumatan itu. Macam-macam. Ya Pak ya? Nah itu mesti dipahami secara kontekstual. Yang ketiga, ada sunnah itu yang mesti juga dipahami secara substansial. Ya Pak ya? Hati-hati ini. Ya. Dipahami secara substansial. Contoh Bapak, pakaian. Apa substansi pakaian? Menutup aurat. Sudah, nutup aurat substansinya. Nggak usah kita debat soal bentuk, model, warna. Silakan, sesuai selera. Ya Pak, memang iya Al-Quran juga ada soal kepatutan, soal kewajaran, soal keindahan. Tapi intinya nutup aurat. Yang mana Pak pakaian sesuai sunnah? Yang mana yang nyunnah? Ini kerah Shanghai, Cina. Baju koko itu Cina tahu. Yang kita hujat-hujat Cina, kita pakai bajunya. Ya, yang setelan panjang India. Siapa film India tuh? Kayak gitu bajunya. Pakai selendang lagi dia. Yang jubah kayak gini nih, panjang gini, Arab. Tapi Abu Jahal juga make itu. Jadi yang mana yang nyunnah? Peci putih kecil, pastur juga make. Ya, yang mana yang nyunnah? Ya sudahlah, bentuknya silakan. Yang terpenting menutup aurat, warna, model silakan sesuai
Masing-masing. Mana yang nyunah Pak, koko sama batik? Hah? Nyunah mana, koko sama batik? Koko. Ya Pak, begitulah. Ya Pak. Nah, aja Bapak, di sinilah kita mencoba untuk jangan kita, ya Islam itu kan fleksibel. Ada wilayah yang memang dipahami secara tekstual, ada wilayah kontekstual, atau bahkan ada yang mesti dipahami secara substansial. Di situ kita harus bijak melihat, mendudukkan sunnah itu, jangan sampai kita kaku dengan sunnah. Contoh Bapak nanti, zakat fitrah dengan uang atau diuangkan. Rasul dulu nggak pernah zakat fitrah. Memang ada beras di zaman Rasul. Ya, Pak. Kalau memang tekstual, zakat fitrah itu anggur, kurma, gandum, kismis, susu kering. Itu yang tekstual. Zakat fitrah lah dengan anggur 2,5 kilo. Dengan kurma, jangan kurma yang 15.000, yang 400.000 tuh. Kurma ajwa. Berarti 1 juta itu zakat fitrahnya. Dengan gandum, kismis, susu kering, itu yang tekstual hadis. Dari mana nyampe beras? To'am. Makanya mengenyangkan. Dikiaskanlah di Indonesia beras. Kalau mau tekstual, jangan sekali-sekali zakat fitrah dengan beras. Nggak ada di hadis beras. Nggak ada. Bid'ah itu beras itu. Ya, itu kadang-kadang tuh Pak. Ada lagi zakat fitrah dengan uang atau diuangkan. Yang mana bahasa yang benar? Dengan uang atau diuangkan? Kalau zakat fitrah dengan uang, timbang uang 2,5 kilo. Diuangkan, ya benar. Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau tekstual, mana pernah Rasulullah. Tapi lagi-lagi kajian kontekstual yang memberikan, kita kembali ke fungsi zakat fitrah itu. Zakatul fitri tuhrata lisaim wa tu'matan lil masakin. Makanan miskin pada mengayakan, membuat miskin kaya pada hari raya. Itu targetnya zakat fitrah. Sekarang Bapak mesti dengan beras, kumpulkan beras, dibagikan malam takbiran. Satu miskin dapat 50 kilo. Jadi apa beras itu besok pagi? Lontong semua. Coba Pak. Makanya baca fikihnya Sukordowi. Kalau kita ngotot, dan paling afdol dibagikan zakat fitrah itu pada malam takbiran. Wow gitu. Dengan beras keliling tengah malam ngetok pintu orang miskin. Ini beras 50 kilo untuk lebaran besok. Jadi apa beras itu besok? Tu'matan lil masakin yang gak ketemu. Ya, kalau beras rata-rata miskin tuh punya. Yang gak punya temannya beras. Kalau diberikan uang 3 hari sebelumnya, bisa beli ayam, bisa beli ikan, bisa beli kue. Lebaranlah mereka, kaya mereka hari raya. Coba Pak dipahami itu. Ini enggak beda, itu enggak boleh itu. Harus beras. Dibagi tengah malam, malam takbiran. Silahkan laksanakan itu. Tunggu besok pagi apa kata si miskin. Coba ya. Ya itu Pak. Jadi jangan sampai kita. Nah. Berikutnya, ini hasilnya berapa ini? Gimana? 32 ya. Jam 8.32 gitu. Kita sampai jam 9 ya. Setuju enggak? Iya, yang duduknya yang setuju. Jadi gini. Ya Pak. Nah, berikutnya Bapak saudara sekalian. Kalaupun kita kembali ke makna sunnah, ibadah yang dihukumi sunnah itu. Coba ya. Misalnya, apa kedudukannya? Pertama, Bapak. Ibadah sunnah itu menutupi kekurangan ibadah wajib. Coba ya. Ada Rasulullah. Sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Jika salat bagus maka dia beruntung dan selamat. Namun jika salatnya buruk maka dia sengsara dan merugi. Jika ada kekurangan dari salat fardunya, mempunyai pahala salat sunnah untuk melengkapi kekurangan salat fardu.
Kalau seluruh amal seperti itu. Coba. Jadi fungsi ibadah sunnah tadi itu, tahajudkah itu, rawatibkah itu, Senin Kamiskah itu, dan seterusnya. Itu untuk menutupi kekurangan ibadah wajib. Ya baik. Kita tidak tahu ketika maghrib tadi apa yang kurang dari sholat kita. Mungkin kurang khusyuk mungkin. Dan seterusnya. Kekurangan ibadah wajib itu insya Allah disempurnakan dengan ibadah rawatib ba'diyah tadi. Itu Pak kira-kira. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ini tidak ada gunanya. Besar sekali. Kita tidak ngerti kekurangan dari ibadah wajib yang kita lakukan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan kita, zakat yang kita tunaikan. Kita tidak ngerti di mana kekurangan ibadah yang kita lakukan itu. Ketidaksempurnaannya kita tidak tahu di mana. Ya Pak ya? Tapi dengan kita mengamalkan ibadah sunnahnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah dan seterusnya, ini akan menutupi kekurangan dari ibadah wajib kita. Ya Pak. Misalnya kalau ibadah wajib itu diberi nilai dari 1 sampai 10, berapa kira-kira nilainya? Berapa kira-kira? Salat maghrib tadi. Kalau diberi angka 1 sampai 10, kira-kira berapa nilainya? 8. Bagus benar itu, Mak. Udah sempurna. 6 lah gitu misalnya. Ya. Dengan ibadah sunnah yang kita terdongkraklah nilai ibadah wajib kita. Itu Pak ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ibadah sunnah itu Bapak saudara sekalian. Ya. Cara Allah mengangkat derajat hambanya. Ya. Ya Bapak saudara sekalian. Terkadang orang terangkat derajatnya bukan karena ibadah wajibnya. Justru karena ibadah sunnahnya. Bilal. Siapa nyangka tua suara terompahnya sudah sampai di surga. Bukan karena sholat 5 waktunya, bukan puasa Ramadannya, dan bukan karena ibadah-ibadah wajib lainnya. Justru ibadah sederhana yang bahkan orang lain tidak melakukan itu. Hanya melazimi wudhu dan sunnah wudhu. Allah angkat derajat Bilal dengan itu. Ya baik. Nabi Musa pernah bertanya ibadah yang bikin Allah tersenyum. Ya Pak ya. Bukan sholat, bukan puasa, tapi justru ibadah yang mungkin secara hukum sedekah, sunnah, sedekah. Terangkat derajatnya dengan ibadah sunnah yang dia lakukan. Kan itu Bapak saudara sekalian, kalau ibadah wajib, ya rata-rata orang melakukan. Mencari perhatian Allah, lakukan ibadah sunnah. Ya Pak ya. Kalau 5 waktu semua orang melakukan, selesai, itu standar. Tapi untuk mencuri perhatian Allah, lakukan ibadah sunnah itu. Kenapa? Ibadah sunnah lah yang menarik perhatian Allah agar ya. Misalnya Bapak saudara sekalian ya. Ada ulama yang menganalogikan Pak, tahajud saja misalnya. Dia mengatakan begini. Kalau datang orang terhormat ke tempat kita lah Pak. Presiden, tapi bukan yang ijazahnya bermasalah ya. Raja lah, raja. Raja yang sangat dihormati, dikagumi oleh rakyatnya. Berkunjung ke satu tempat. Di tempat itu raja ini meminta hidangan yang istimewa. Dan ternyata kita yang diminta raja menghidangkan hidangan itu, apa rasanya Pak? Apa rasanya? Bangga. Ya. Ada orang terhormat, raja datang ke kampung kita dan dia minta hidangan istimewa. Dan kitalah yang ditunjuk, diminta oleh raja untuk menghidangkan hidangan kesukaannya. Apa rasanya Pak? Bangga. Itulah sholat malam. Ya. Allah turun ke bumi membangunkan orang yang dia kehendaki. Kenapa? Allah meminta hidangan istimewa dari hambanya apa? Sholat malam. Coba.
Kadang-kadang kita nggak nyambung. Allah bangunkan jam 3 kencing doang. Tidurnya orang nggak nyambung kata Allah ini. Bangun jam, siapa yang membangunkan kita Pak? Jam 2:30 jam. Allah yang membangunkan. Coba, yang lain Allah biarkan tidur, kita dibangunkan oleh Allah. Lah kok cuma ke kamar mandi? Ini orang kata Allah nggak nyambung banget. Ada yang begitu? Ada. Ya Pak ya? Ya Allah, bahkan Allah yang membangunkan gitu. Tidak mungkin. Bahkan kadang kita ngalem Pak ya. Jam 2, ntar si Allah setengah 3. Bangun lagi coba. Ntar si Allah jam 3. Jam 3 bangun lagi. Betapa sayangnya Allah Pak. Bayangkan kayak kita yang ngatur. Ay baru jam 2, ntar si Allah jam setengah. Benar setengah 3 bangun lagi. Ya lama. Nah ya jam 3 bangun lagi. Masa dibangunkan Allah terus. Cuma nggak nyambung. Bangun iya. Cuma ke kamar. Tidur lagi. Nih orang ya Allah. Betapa nggak nyambungnya PA itu. Ya Pak ya? Kita sudah dipilih Allah untuk menghidangkan yang paling Allah sukai. Kok kita ya Allah nggak nyambung banget nih orang. Pak ya? Itu satu contoh Bapak. Maka banyak orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah bukan dengan ibadah wajibnya, tapi justru dengan ibadah sunnahnya. Yang ketiga Bapak saudara sekalian, ketika Rasulullah menjelaskan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah, ada yuhibbukumullah. Kamu mencintai Allah, Allah mencintai kamu. Kan gitu Pak ya? Apa kata Rasulullah? Kita mencintai Allah itu dengan kita menunaikan ibadah wajibnya. Itu bentuk kita mencintai Allah. Bagaimana kita mendapatkan cinta dari Allah? Tunaikan ibadah sunnah. Itu Pak. Klub ayatnya. Kalau ingin cinta kita berbalas. Ingin cinta kita dibalas oleh Allah. Kita mewujudkan cinta kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah wajib, sholat, puasa, zakat. Ini bentuk kita mencintai Allah. Bagaimana agar cinta kita dibalas oleh Allah? Maka kata Rasulullah, tunaikan ibadah sunnah. Carilah perhatian dari Allah. Itu kira-kira apa ya? Jadi agar kita dicintai. Kenapa? Ada yuhibbukumullah. Kalau kita sudah dicintai Allah, ayat ini saja, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni Allah dosa. Bahkan di hadis ini Bapak saudara sekalian, kita apapun yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah. Ya Pak. Cuma itu juga kata Imam Ali Pak. Kalau doaku terkabul, aku bahagia. Ya Pak ya. Kalau doaku tidak terkabul, aku sangat bahagia. Kira-kira apa Pak terjemahannya? Agak aneh nggak statement ini? Ya, coba perhatikan dalamnya Ali bin Abi Thalib itu. Kalau doaku terkabul, aku bahagia, kata Khalifah Ali. Tapi kalau doaku tidak terkabul, aku sangat bahagia. Kira-kira apa Pak penyebabnya? Kalau doa kita terkabul, itu keinginan kita, kata Khalifah Ali. Tapi kalau doa kita tidak terkabul, berarti itu keinginan Allah. Masya Allah Pak. Nggak tenangnya. Ya Pak ya. Kenapa? Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka tidak mungkin Allah memberikan yang tidak baik bagi kita. Maka kalaupun doa kita tidak dikabulkan Allah, tidak usah pesimis, tidak usah kecil hati. Berarti Allah ingin menjalankan takdirnya. Allah ingin memberikan kehendaknya, bukan menuruti keinginan kita. Ya Pak ya. Cuma kadang-kadang kita kan ya begitu Pak ya. Nah, yang berikutnya Bapak saudara sekalian. Ada seorang sahabat Bapak dari Rabi'ah bin Ka'ab. Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu, kata Rasulullah. Maka aku menjawab, aku ingin bisa menemanimu surga wahai Nabi. Coba Bapak, Rabi'ah ini, mintalah kata Rasulullah apa? Saya ingin, kata Rabi'ah ini, masuk surga bersamamu. Kan ngeluncak nih Pak. Bukan hanya masuk surga bareng Rasul, coba. Apa kata Rasulullah? Ini masuk surga sudah bagus. Ini ingin masuk surga bersama Rasul. Apa kata Rasulullah? Ada yang lain enggak, kata Rabi'ah. Saya minta itu aja.
saya pengen masuk surga, menemanimu di surga. Nih orang ngeluncak banget itu. Apa kata Rasulullah? Ada yang enggak, saya enggak minta yang lain. Nah kalau begitu kata Rasulullah, beri aku wasilah. Ya, beri aku wasilah untuk menuruti keinginanmu. Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah sujud. Coba Bapak sekalian. Dengan kita perbanyak sujud, kita berpeluang masuk surga bersama Rasul. Itu Rasul. Artinya apa? Ini ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib, jelas jumlah sujudnya. 17 rakaat selesai. Kenapa perbanyak? Berarti menambah ibadah sunnah. Seseorang sahabat minta masuk surga menemani Rasulullah. Apa? Beri aku wasilah kata Rasul. Beri aku cara untuk mengabulkan permintaanmu ini. Apa caranya? Perbanyaklah sujud. Ya Pak ya. Nah, coba. Nah, yang kelima Bapak saudara sekalian, fungsi ibadah sunnah itu Bapak menggugurkan dosa. Pada hadis yang lain, kalau kita ruku berguguran dosa, sujud guguran lagi dosa. Maka semakin banyak kita ruku dan sujud, semakin banyak pula dosa kita yang berguguran. Itu Bapak saudara sekalian, karena itu jangan pernah lagi meremehkan ibadah sunnah. Jangan sekali-sekali ngejawab, kenapa enggak badiah Pak? Kan cuma dibuang kalimat-kalimat begitu ya. Jangan lagi ketemu keluar kalimat gitu. Kenapa Pak enggak Senin Kamis? Itu ngejek sunnah itu namanya ya. Ya. Nah, hati-hati Pak ya, kan begini. Terakhir Bapak, jangan sampai kita mengejek, mencibir orang yang mengamalkan sunnah. Kita bukan mencibir sunnahnya. Kita berhadapan dengan pemilik sunnah itu. Siapa? Rasulullah. Kalaupun kita belum bisa mengamalkan sunnah, jangan mencibir orang yang mengamalkan sunnah. Oh ya, kita bukan berhadapan dengan dia, kecil berhadapan dengan dia. Kita akan berhadapan dengan orang yang pemilik sunnah itu, Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak saudara sekalian, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menambah ibadah-ibadah sunnah hingga nantinya bisa meningkatkan kualitas ibadah wajib kita. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.